Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di Bijaksana Channel. Tema renungan kita pagi ini adalah menyembah Tuhan. Tapi sebelum memulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup yang kami sembah, terima kasih untuk hari yang indah ini. Hari yang baru yang Engkau ciptakan dan berkat-berkat yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Kami menyiapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, kita bisa belajar tentang menyembah Tuhan dari pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang tertulis dalam Yohanes 4. Mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ketika perempuan Samaria itu berbicara kepada Tuhan Yesus tentang penyembahan, kita harus melihat latar belakang sejarah antara bangsa Samaria dengan bangsa Yahudi. Pada sekitar 722 tahun sebelum Masehi, Tuhan menghakimi 10 suku Israel dengan mengizinkan bangsa Asyur mengalahkan bangsa Israel. Banyak orang Israel ditawan dan dibawa ke Asyur, sementara ada sebagian yang ditinggalkan di Israel. Dalam waktu yang bersamaan, bangsa Asyur juga membiarkan sebagian orang-orangnya tinggal di Israel. Setelah puluhan dan ratusan tahun, bangsa Asyur dan bangsa Yahudi yang tertinggal tersebut bercampur dalam perkawinan dan menghasilkan orang-orang dengan kebudayaan setengah Yahudi dan setengah bangsa asing. Orang-orang ini kemudian disebut bangsa Samaria. Orang-orang Yahudi di Galilea dan Yudea tidak menyukai mereka. Bangsa Samaria mengembangkan sistem penyembahan mereka sendiri karena mereka tidak diterima di bait suci di Yerusalem. Mereka membangun bait suci mereka sendiri di sebuah gunung bernama Gerisim. Inilah sebabnya perempuan Samaria berkata nenek moyangnya menyembah di atas gunung Gerisim, sementara orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Jadi perempuan Samaria ini ingin bertanya kepada Tuhan Yesus, penyembahan manakah yang benar? Tuhan Yesus menjawab perempuan Samaria itu dalam Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Tuhan Yesus tidak memilih antara dua tempat yang ditanyakan oleh perempuan Samaria itu. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa saatnya akan tiba waktu yang baru di mana orang-orang tidak akan menyembah Tuhan di Gerisim maupun di Yerusalem. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah tentang penggantian cara penyembahan Tuhan di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, ketika orang ingin menyembah Tuhan, mereka harus pergi ke bait suci. Itu berbicara tentang tempat menyembah Tuhan. Cara penyembahan baru yang dikatakan Tuhan Yesus adalah bukan berbicara tentang tempat menyembah, tetapi tentang siapa yang menyembah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 tertulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?" Kehadiran Tuhan bukan lagi di bait suci Yerusalem
atau di gunung apapun. Sekarang Tuhan tinggal di bait sucinya di dalam diri umatnya. Jadi, di manakah kita bisa menyembah Tuhan? Jawabannya adalah di mana saja. Menyembah Tuhan bukanlah masalah tempatnya, tetapi siapa kita. Kita adalah bait suci Tuhan, tempat tinggal Tuhan. Kita bisa masuk kapan saja ke dalam penyembahan kepada Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah memungkinkan hal ini. Kemudian, apakah ini artinya kita tidak perlu pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan? Jawabannya adalah kita perlu ke gereja untuk menyembah Tuhan secara bersama-sama. Penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam waktu-waktu pribadinya pasti akan menanti-nantikan saat untuk berkumpul bersama-sama penyembah-penyembah lainnya untuk menyembah Tuhan. Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Melanjutkan perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 22, mari kita baca ayatnya. "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Kita harus menghormati bangsa Yahudi karena memang keselamatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang dari bangsa Yahudi. Selanjutnya, Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus telah datang perjanjian baru, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Siapakah yang disebut Bapa oleh Tuhan Yesus? Jawabannya adalah Allah yang menjadi Bapa kita dan juga Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Menyembah di dalam roh dan kebenaran maksudnya adalah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berupa roh. Jadi kita tidak bisa menyembah Tuhan hanya dengan fisik kita saja, tetapi harus melibatkan rohani kita, perasaan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan secara rohani. Menyembah di dalam kebenaran maksudnya adalah kita harus menerima firman yang berisi kebenaran tentang Tuhan. Barulah kita bisa menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur tentang kebesaran Tuhan kita. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan hari ini tentang menyembah Tuhan. Semoga memberkati kita semua dan menambahkan pengetahuan kita tentang hal-hal luar biasa yang terdapat dalam setiap firman Tuhan. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih telah berbicara kepada kami tentang penyembahan kepadamu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perjanjian baru yang Engkau berikan, sehingga kami bisa bebas masuk ke hadirat Allah Bapa kapan saja dan di mana saja untuk menyembah Bapa. Sebentar kami akan mulai kesibukan kami dalam pekerjaan kami, sekolah kami, pelayanan kami, dan apapun yang kami kerjakan hari ini.
Kami mohon berkat-berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada. Pakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling kami. Pakai kami untuk menguatkan saudara-saudara kami yang sedang lemah. Pakai kami untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Biar hanya nama-Mu saja yang dimuliakan lewat hidup kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan negeri kami Indonesia. Kiranya Engkau memenuhi Indonesia dengan damai sejahtera-Mu, sehingga Indonesia dilingkupi dengan ketentraman dan damai sentosa. Berkati Indonesia ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.